أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وشفيئنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya Thomas Mangasi Butar-Butar dengan NIM 228113001. Saya kelas A3, saya seorang mahasiswa PJJ-PAI di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Tugas video ceramah kali ini saya buat untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu, yaitu Al-Ustaz Ahmad Zuhri MPD. Tema kali ini, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membawakan sebuah tema, yaitu tentang moderasi beragama, di mana sebuah tema yang sangat penting di tengah keberagaman bangsa dan kompleksitas zaman yang kita hadapi saat ini. Moderasi beragama adalah sebuah identitas umat Islam, biasa disebut dengan wasatiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep moderasi beragama ini bukanlah sebuah istilah yang modern, tetapi sebuah istilah yang sudah ada dari zaman dahulu, yaitu yang sudah mendasar, yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna wasata bermakna adil, terbaik, dan seimbang. Artinya apa? Artinya moderasi bukan ajaran baru, tetapi jati diri umat Islam itu sendiri. Umat Islam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang tidak condong kepada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak berlebihan tetapi tidak juga meremehkan agama-agama lain. Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sabdanya telah dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW meneladani moderasi beragama secara sempurna. Bahkan beliau menolak secara keras dengan kekerasan ekstrim, menolak sikap fanatik buta, menolak praktek-praktek yang memberatkan diri kita sendiri. Beliau dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu hindarilah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, kita lihat bagaimana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana menghadapi perbedaan antara agama lain dan agama kita sendiri. Beliau juga membimbing dengan ketenangan, kelembutan, kecintaan, dan kecerdasan spiritual. Ini menunjukkan bahwa moderasi adalah tuntunan Nabi, bukan kompromi terhadap agama.
Moderasi berbasis maqasid al-syari'ah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam disiplin hukum Islam, para ulama menyebutkan tujuan-tujuan syariat yang disebut maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kehormatan manusia, menjaga kehormatan manusia dari ekstrim yang merusak dari semua tujuan itu. Maka di dalam moderasi beragama justru sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan bermartabat. Artinya, yaitu menjadi moderat bukan berarti melemahkan akidah. Justru memperkuat nilai-nilai syariat dalam bentuk yang paling mulia, yaitu membawa kemaslahatan. Dalam beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer, banyak dijelaskan bahwa moderasi pada saat ini sudah dilakukan dan dibahas oleh para ulama terdahulu. Seperti Imam Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara lahir dan batin. Kemudian ada juga Imam Ibnu Taimiyah menekankan larangan ghulu, yaitu sikap melampaui batas. Bahkan ada beberapa peneliti seperti Syekh Yusuf Qardawi menulis dalam buku khusus tentang Fiqhu al-Wasatiyah. Semua pendapat ulama ini pada ujungnya mengarah pada satu titik. Yaitu apa? Yaitu Islam adalah agama pertengahan, bukan ekstrim. Ya, itu yang kita harus ingat. Maka dalam moderasi, dalam kehidupan berbangsa pada saat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, penuh keberagaman, suku, bangsa, bahasa, dan bahkan agama. Ya, dalam sebuah surat yang di Al-Quran, yaitu surah Al-Hujarat ayat 13, dijelaskan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun kabir. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling lita'arufu, saling mengenal, bukan untuk membanggakan satu suku atau bangsa lainnya. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, ayat ini menekankan bahwa kesetaraan derajat kemanusiaan dan pentingnya membangun hubungan antar baik sesama dan bangsa untuk saling mengambil pelajaran dan meningkatkan takwa masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekhilafan atau kelupaan, barangkali kelupaan, itu dari Al-Fakir sendiri. Semoga Allah mengampuni apa yang Al-Fakir katakan, dan semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Fakir menutup dengan Wallahu mu'afiq lil aqwami bit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.